Chafetz Chaim, hampir 100 tahun, menangis dan berkata, "Saya melihat awan hitam di atas Eropa. Jalan-jalan akan penuh darah jika orang tidak melakukan tesyufa." Dia memohon, "Bawa saya dari rumah ke rumah agar saya bisa berbicara tentang tesyufa." 100 tahun. Mengapa? Dia melihat. Berapa lama? Ini terjadi 9 tahun sebelum Holocaust. Anda mengatakan jika menjaga Torah tidak ada yang bisa menyakiti, namun 6 juta disakiti. Apakah mereka tidak menjaga Torah? Tidak. Jadi pertama-tama, sebagian besar orang Yahudi pada masa Holocaust tidak taat pada Torah. Asimilasi mencapai 90% di Eropa, terutama Jerman, dan 75% di bagian dunia lain. Pernikahan campur dan perpindahan agama ke Kristen meningkat. Dunia Yahudi nyaris punah bahkan tanpa Holocaust. Studi Holocaust membahas keberadaan Tuhan selama peristiwa tersebut, termasuk penelitian oleh non-Yahudi. Dunia Yahudi berada di ambang kepunahan bahkan tanpa Holocaust. Salah satu bagian membahas Holocaust dan keberadaan Tuhan selama peristiwa tersebut. Studi non-Yahudi meneliti dampaknya terhadap keyakinan dan identitas Yahudi. Penelitian ini mengungkap beragam pandangan tentang peran Tuhan, menimbulkan pertanyaan tentang iman dan penderitaan. Banyak bertanya mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi. Penelitian bertahun-tahun menemukan bahwa sebagian besar orang Yahudi saat itu tidak terlalu taat pada ajaran agama mereka. Temuan mengejutkan ini sangat kontroversial, mengingat pentingnya identitas Yahudi dalam sejarah dan tradisi. Hal ini membuka diskusi baru yang mendalam tentang realitas kehidupan Yahudi pada masa tersebut dan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan zaman. Non-Yahudi yang meneliti sejarah Yahudi. Profesor Bernard Wasserstein, ahli sejarah Universitas Chicago, menulis buku menarik tentang kondisi masyarakat Yahudi di Eropa pra-Perang Dunia II. Bukunya memberi pandangan mendalam tentang kehidupan dan tantangan komunitas Yahudi saat itu. Seorang ahli sejarah Yahudi di Universitas Chicago menyatakan bahwa sebelum Holocaust, orang Yahudi di Eropa mengalami keruntuhan demografi signifikan. Hal ini berdampak sangat negatif terhadap komunitas Yahudi, mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Situasi ini menciptakan kondisi yang sangat menantang bagi populasi Yahudi di Eropa pada masa tersebut, di mana ada tingkat asimilasi yang tinggi dari orang Yahudi yang menikah dengan non-Yahudi, bahasa Ibrani yang digunakan dan terutama Yiddish yang merupakan bahasa standar pada saat itu menjadi semakin minimal, artinya semakin sedikit orang yang berbicara Yiddish dan mulai mengalami penurunan yang signifikan. Fenomena ini mengakibatkan pergeseran budaya dan identitas yang cukup besar dalam komunitas Yahudi. Pengamatan terhadap Torah dan agama itu sendiri berada dalam arah menurun untuk waktu yang sangat lama. Dan bahkan jika dia mengatakan bahkan antisemitisme mungkin memiliki dampak yang lebih kecil dibandingkan dengan penurunan internal ini. Instina menekankan pernikahan campuran. Biasanya ketika goyim membencimu, kamu tidak ingin menikahi mereka. Tidak, pernikahan campuran terus berlanjut meskipun ada antisemitisme. Dan dia berkata, yang saya coba sampaikan adalah bahwa orang Yahudi di Eropa berada dalam sebuah situasi yang kompleks. Risiko eksistensial bahkan tanpa ancaman luar dari Hitler. Ini dalam sebuah wawancara yang diterbitkan di sebuah surat kabar bernama Israel Today pada 24 Desember 2018. Intinya adalah ketika Anda melihat penurunan dalam praktik keagamaan dan tradisi Yahudi, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini menjadi ancaman internal yang serius bagi kelangsungan identitas Yahudi. Kondisi Yahudi pra-Holocaust. Banyak tidak sepenuhnya mengikuti Torah dan mitzvot. Torah menyatakan Hashem melindungi yang taat, menghukum yang tidak.
Ini menekankan pentingnya kesetiaan pada ajaran Torah dalam hidup Yahudi, baik spiritual maupun historis. Kepatuhan pada hukum Tuhan bukan hanya urusan pribadi, tapi juga mempengaruhi nasib seluruh komunitas Yahudi. Taat Hashem memberi perlindungan, melanggar mendatangkan hukuman. Holocaust tercatat Torah dan diramalkan Cacamim. Dia mengirimkan musuh asing yang belum pernah kita kenal, yang dapat menyebabkan kerusakan luar biasa. Rincian Holocaust tidak hanya disebutkan dalam Torah, tetapi Cacamim pada zaman itu, atau bahkan 100 tahun sebelumnya sudah meramalkannya seperti Nabi. Mereka memperingatkan dengan jelas tentang bencana yang akan menimpa umat kita. Afasaman secara tegas mengatakan bahwa ketika Geiger, kepala gerakan reformasi, membuatnya menjadi hukum dalam gerakan reformasi bahwa pernikahan campuran sekarang diizinkan, itu menjadi mitzvah di mata mereka. Oleh karena itu, alasan mengapa para rabi, mereka bahkan tidak Yahudi hari ini, dia mengatakan ketika mereka mengubah Shulchan Aruch, mereka secara efektif mengubah dasar-dasar hukum Yahudi yang telah berlaku selama berabad-abad. Birgmin mengubah sejarah begitu drastis sehingga Rabbi Israel Salanter hampir 100 tahun sebelum Holocaust mengatakan akan datang suatu hari ketika Goyim akan menulis Shulchan Aruch mereka sendiri. Dan dalam Shulchan Aruch mereka akan mengatakan bahwa orang Yahudi tidak diperbolehkan menikah dengan Goyim, berlawanan dengan reformasi. Artinya Goyim akan setuju dengan Shulchan Aruch kita, dengan Sadikim. Dengan orang-orang yang percaya Hashem dan mengikuti Torah. Tapi Goyim yang akan mengatakannya bukan kaum reform atau heretik. Dia berkata, celakalah kita saat harus belajar Torah dari Shulchan Aruch seperti itu. Mengapa? Karena Goyim yang mengajar Torah berarti itu Yad Hashem dan akan menyakitkan. Itulah yang terjadi. Hukum Nuremberg disahkan 90 tahun kemudian, menetapkan hukuman mati bagi Yahudi yang menikah dengan orang Jerman. Hukuman mati, Chafetz Chaim, hampir 100 tahun, menangis dan memberitahu orang-orang, saya melihat awan hitam di atas Eropa. Jalan-jalan akan penuh dengan darah jika orang-orang tidak melakukan teshuva. Dia memohon kepada orang-orang, tolong bawa saya dari rumah ke rumah agar saya bisa berbicara dengan mereka dan membantu mereka melakukan teshuva. 100 tahun. Mengapa dia melihat berapa lama ini? Ini 9 tahun sebelum Holocaust. Dia sudah memberitahu semua talmidimnya, termasuk yang muda. Dia berkata dengan nada serius, lihat awan hitam di langit, hal-hal buruk akan terjadi. Orang-orang sekarang harus waspada. Pertanyaan besar, baiklah, banyak orang berdosa, bahkan mayoritas orang melawan Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang saleh? Sangat sederhana. Begitu ada dekrit terhadap klal Yisrael, sebuah dekrit negatif terhadap klal Yisrael, maka baik orang saleh maupun orang jahat dimasukkan ke dalam satu keranjang yang sama. Gemara dalam Masechet Shabbat menyatakan bahwa pada masa Beit Hamikdash, orang baik pun dihukum bersama yang jahat. Mengapa? Karena meski baik, mereka memiliki batasan dan tidak menegur perbuatan buruk di sekitar mereka. Meski mereka menjaga Syabat, kashrut, dan tidak menyembah berhala, mereka tetap melanggar Torah karena tidak membantu sesama Yahudi melakukan teshuva. Mereka gagal menghentikan penyembahan berhala dan ketidakmoralan di kalangan Yahudi lainnya. Baik yang saleh maupun yang jahat menderita bersamaan. Ya, mengapa? Karena seluruh Israel saling bertanggung jawab satu sama lain. Itulah sebabnya selama dekret besar itu, secara individu, yang saya maksudkan sebelumnya, ketika seseorang mengikuti Torah dan mitzvot, maka Hashem akan melindungi mereka. Itu secara individu, tetapi sebagai bangsa, secara keseluruhan, itu cerita yang berbeda. Tapi itu juga mengapa tidak setiap hari Hashem membawa kita Holocaust. Ini nak terjadi di Nagin ketika Hashem harus menyelamatkan umatnya dengan menghukum, bahkan hampir memusnahkan mereka. Hal ini terjadi berkali-kali dalam sejarah dari bangsa Asyur, Babilonia, Romawi,
Yunani, Spanyol, hingga Nazi. Banyak bangsa telah mencoba menghancurkan kita sepanjang sejarah. Hashem mengizinkan semua itu terjadi agar kita melakukan teshuvah. Ini cara Hashem menggunakan hukumnya untuk mengembalikan umatnya ke jalan benar. Melalui cobaan dan kesulitan kita diingatkan untuk kembali padanya. Dengan demikian kita belajar dan tumbuh secara spiritual. Jadi ini tidak berarti bahwa berkat individu tidak valid. Ini berarti bahwa kita memiliki penghakiman individu dan kita memiliki penghakiman nasional. Dan itulah pada dasarnya perbedaannya. Artinya, ketika kita tidak melawan resyaim, melawan kejahatan, apakah kejahatan itu mengenakan kippah atau tidak. Nah, kemudian Hashem harus berjuang untuk kehormatannya sendiri. Namun ketika dia berjuang untuk kehormatannya sendiri, sayangnya ada banyak kerusakan tambahan. Dan itulah mengapa kita belajar. Cacamim mengajarkan dari Nabi Pinchas yang menjadi Eliyahu Hanafi, Zachur Latov. Pinchas adalah Eliyahu. Bahwa orang-orang yang berjuang dalam perang Hashem, mereka membawa rahmat ke dunia. Mereka membawa kehancuran. Tapi sekarang kamu berpura-pura damai. Semua orang bersikap benar secara politik, hanya berbicara di belakang. Lalu seseorang memanggilmu, mengungkap ucapanmu ke publik. Tidak ada yang suka. Namun dia berkata, orang yang berjuang dengan kata-kata Hashem membuat semua tidak nyaman, tetap mendorong beberapa melakukan teshuvah. Hasilnya itu membawa rahmat dari Shamayim. Mengapa? Karena setidaknya ada seseorang yang berjuang untuk Hashem. Jika kamu mengikuti hukum-hukumku dan memelihara perintah-perintahku dan melakukannya dengan sepenuh hati, maka aku akan memberkatimu. Inilah janjiku kepadamu yang akan kuperlihatkan dalam hidupmu dan keturunanmu.